Halo, senang sekali ya bisa ngobrol lagi bareng Anda semua. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang, rasanya dekat banget deh sama kita, terutama yang punya bayi di rumah. Soal imunisasi. Lebih tepatnya, soal ketepatan waktunya. Kelihatannya sepele, tapi ternyata dampaknya besar loh buat si kecil nanti. Betul sekali, ini isu kesehatan anak yang ya bisa dibilang fundamental ya. Imunisasi tepat waktu itu ibarat kita ngasih pondasi kekebalan tubuh yang kuat dari awal. Nah, bahan obrolan kita kali ini datang dari sebuah penelitian nih. Cukup menarik karena fokus dan praktis banget. Sumbernya dari jurnal ilmiah karya kesehatan, judulnya Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Keluarga dengan Ketepatan Waktu Pemberian Imunisasi pada Bayi. Lokasinya spesifik, di wilayah kerja Puskesmas Rarowatu Utara, itu di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Studi kasus kayak gini bagus loh, jadi kita dapat gambaran nyata di lapangan. Nggak cuma teori di buku, tapi kondisi real di masyarakat itu gimana? Tepat. Jadi tujuan kita ngobrolin ini, kita mau coba bedah bareng-bareng temuan utamanya. Kenapa sih imunisasi tepat waktu itu penting banget? Terus faktor apa aja yang paling ngaruh menurut studi ini? Dan yang paling penting, pelajaran apa yang bisa kita ambil buat Anda nih sebagai orang tua, atau mungkin kakek nenek, om tante, atau siapa aja deh yang peduli sama kesehatan anak. Oke, siap ya? Kita gali bareng-bareng. Siap. Dan ini relevan banget ya, nggak cuma buat yang baru jadi orang tua, tapi buat siapa aja yang ya punya peran lah dalam tumbuh kembang anak di sekitarnya. Oke, kita mulai dari temuan kunci yang pertama ya. Studi ini bilang kalau pengetahuan ibu itu, wah, ngaruh banget ternyata. Ada hubungan yang signifikan secara statistik, ini bahasa kerennya aja sih. Intinya hubungannya kuat, bukan kebetulan gitu ya. Antara pengetahuan si ibu sama ketepatan jadwal imunisasi anaknya. Nilai P-nya 0,01. Iya, artinya apa yang ibu tahu, apa yang ibu pahami soal imunisasi, ya, itu benar-benar kelihatan dari tindakannya, bahwa anak imunisasi sesuai jadwal atau enggak. Coba kita lihat angkanya dikit ya, biar kebayang. Di Rarowatu Utara itu, dari 65 ibu yang diteliti, emang mayoritas sudah bagus pengetahuannya. Ada 62 ibu atau 95,4%. Banyak ya? Nah, dari yang pengetahuannya bagus ini, 50 ibu itu sekitar 76,9% dari total sampel beneran ngasih imunisasi tepat waktu. Tapi lihat juga sisi lainnya, yang pengetahuannya dinilai kurang, cuma 3 ibu sih memang. Tapi ya itu, ketiganya ternyata nggak tepat waktu imunisasinya. Walaupun angkanya kecil, kontrasnya jelas ya soal dampak pengetahuan ini. Iya ya, kayaknya gambaran awalnya udah mulai kelihatan nih. Terus, kenapa sih pengetahuan ibu ini jadi sepenting itu? Apa ya landasannya gitu? Kalau kita lihat kerangka teori di jurnalnya, ini ngutip Noto Atmojo ya, pengetahuan itu kan bagian dari domain kognitif. Jadi ini dasar buat ngebentuk sikap, terus akhirnya ngebentuk perilaku. Nah, kalau ibu paham betul tujuannya apa, manfaatnya apa buat cegah penyakit A, B, C, jadwalnya kapan aja, risiko kalau telat gimana, pemahaman ini yang jadi, apa ya, pendorong dia buat bertindak, buat patuh sama jadwal. Oh, jadi bukan cuma sekedar, oh tetangga pada imunisasi, ya udah ikut aja gitu ya. Tapi benar-benar paham kenapa dia harus bawa anaknya. Betul, kalau cuma ikut-ikutan aja, nggak paham esensinya, resikonya lebih gede buat lupa atau nunda-nunda. Atau malah, wah, gampang terpengaruh info yang salah kan, sekarang banyak tuh. Pengetahuan yang bener itu jadi kayak kompas nyala buat si ibu. Dan risikonya kalau sampai nggak lengkap atau telat itu emang nggak main-main ya. Sama sekali enggak. Jurnal ini juga di awal-awal udah nekenin lagi bahayanya. Bayi jadi rentan kena penyakit-penyakit yang mestinya bisa dicegah pakai imunisasi. PD3I itu kita ngomongin risiko TBC, hepatitis B, tetanus pada bayi baru lahir, polio yang bisa bikin lumpuh permanen, aduh. Terus ada difteri, meningitis atau radang selaput otak, batuk rejan, pertusis, pneumonia, campak yang komplikasinya serius, belum lagi yang lain kayak infeksi telinga, gondongan, flu, rubella. Banyak banget. Imunisasi ini cara paling efektif buat motong rantai penularan penyakit-penyakit ini. Denger daftar penyakitnya aja udah bikin merinding ya. Rasanya pengen mastiin anak-anak kita terlindungi. Studi ini juga nyebut dikit soal profil ibu di sana. Kebanyakan lulusan SMA, terus usianya dewasa awal, 26-35 tahun. Ini ada kaitannya nggak ya sama pengetahuan yang tadi mayoritas udah baik itu? Bisa jadi, sangat mungkin.
Tingkat pendidikan, kematangan usia, biasanya memang ada hubungannya sama kemampuan nerima dan memahami info kesehatan. Tapi, ada yang menarik juga nih dari data tadi. Meskipun 95,4% pengetahuannya udah baik, tapi yang patuh tepat waktu kan cuma 76,9%. Nah, ini artinya ada faktor lain nih yang main peran selain si pengetahuan ibu itu sendiri. Nah, ini dia nih poin penting berikutnya. Ternyata tahu aja nggak cukup ya. Studi ini menemuin faktor krusial lain yang hubungannya juga signifikan secara statistik. Apa itu? Dukungan keluarga. Nilai P sama dengan 0,02. Ini temuan yang, wah kena banget ya sama konteks sosial kita di Indonesia. Nunjukin kalau keputusan ibu, tindakan ibu, itu nggak berdiri sendiri. Sangat dipengaruhi sama lingkungan terdekatnya ya, keluarga itu. Kalau kita intip datanya lagi soal dukungan keluarga ini, ibu-ibu yang ngerasa dapat dukungan keluarga yang baik, itu mayoritas emang patuh jadwal. Ada 44 orang atau 67,7%, tapi yang bikin mikir, itu kelompok ibu yang ngerasa dukungannya kurang. Ada 12 orang kan di kelompok ini, dan persis tengahnya 6 orang atau 9,2% dari total, itu nggak ngasih imunisasi tepat waktu. Jomplang ya bedanya. Jomplang banget. Ini negasin peran keluarga sebagai, faktor pendorong, enabling faktor lah istilahnya. Pengetahuan ibu bisa jadi udah oke banget, tapi kalau nggak ada support dari suami, dari orang tua, dari mertua, atau siapapun di rumah, ya bisa muncul hambatan. Hambatan nyata yang bikin si ibu susah buat akses imunisasi tepat waktu. Hambatan nyata itu, contohnya, gimana ya? Apa ada gambarannya di studi ini? Ada, jurnal ini nyebutin contoh dari studi pendahuluan mereka. Ada kasus beneran. Suami ngelarang bayinya diimunisasi BCJ. Alasannya, wah bayinya dianggap masih terlalu kecil katanya. Nah, ini contoh konkret banget kan gimana kurangnya dukungan atau malah penolakan dari keluarga inti bisa jadi penghalang langsung. Waduh, padahal BCG kan penting banget ya, salah satu yang paling awal. Ini nunjukin banget ya betapa krusialnya pemahaman dan dukungan dari suami atau anggota keluarga lain. Nggak bisa ibu jalan sendiri. Tepat. Dan perlu dipahami juga, dukungan keluarga itu nggak melulu soal duit ya. Jurnal ini ngutip referensi lain, ngerinciin bentuk dukungannya. Bisa macam-macam. Pertama, dukungan informasi. Misalnya suami atau neneknya ikut ngingetin jadwal, besok jadwal posyan dulu gitu. Atau ikut cari info yang bener kalau ada keraguan. Kedua, dukungan penilaian atau emosional. Ini kayak ngasih pujian, wah rajin ya bawa adik imunisasi atau ngasih semangat. Bikin ibu ngerasa usahanya dihargai, ngerasa nggak sendiri. Ketiga, nah ini dukungan instrumental, bantuan nyata. Misalnya, nawarin diri nemenin ke puskesmas, atau bantu jagain anak yang lain pas ibunya ke posyandu, atau mastiin ada motor buat ke sana. Keempat, dukungan empati. Misalnya nenangin ibu kalau khawatir soal efek samping ringan, kayak demam habis imunisasi. Kan kadang ibu khawatir tuh ya. Kekhawatiran gini, menurut referensi lain yang dikutip, kadang juga jadi alasan ibu nunda imunisasi berikutnya loh. Wah, jadi jelas banget ya urusan imunisasi anak ini benar-benar bukan cuma PR buat ibu aja. Ini kerja tim keluarga, peran suami, kakek nenek, semua yang serumah itu penting banget. Memastikan si kecil dapat imunisasi lengkap dan tepat waktu, itu tanggung jawab bareng, gitu ya? Pas banget nyimpulinnya. Dan temuan ini, seperti disebut di jurnal juga, sejalan kok sama penelitian-penelitian lain. Penelitian lain juga nemuin hubungan positif antara dukungan keluarga sama kelengkapan imunisasi sama motivasi ibu. Jadi makin kuat argumennya kalau dukungan sosial dari lingkaran terdekat itu ya vital, komponen penting. Oke. Jadi kita udah lihat nih dua pilar utama dari studi ini. Pengetahuan ibu sama dukungan keluarga. Dua-duanya punya hubungan yang signifikan sama ketepatan waktu imunisasi. Terus, langkah selanjutnya gimana? Apa nih solusi atau rekomendasi praktis dari penelitian ini, khususnya buat Puskesmas Rarawat Utara itu sendiri? Nah, rekomendasinya fokus banget, langsung dari temuan tadi. Kan di wilayah itu cakupan imunisasinya masih perlu ditingkatkan ya. Tadi disebut, contohnya campak tahun 2021 baru 82,5%. Padahal target ideal kan biasanya lebih tinggi dari itu buat mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Iya, target nasional biasanya di atas 90%, kadang 95% malah ya, biar semua anak terlindungi, termasuk yang nggak bisa diimunisasi karena kondisi medis tertentu. Betul sekali. Makanya rekomendasi utamanya adalah
agar Puskesmas Rarowatu Utara itu ningkatin upaya edukasi imunisasi. Tapi pendekatannya diubah. Nggak cuma nyasar ke ibu aja, tapi secara proaktif ngelibatin anggota keluarga lainnya juga. Oh, jadi strateginya gitu ya? Edukasinya nggak cuma buat ibu-ibu yang datang pas posyandu atau ke puskesmas aja, tapi diperluas gitu. Biar bapaknya, neneknya juga ikut dengar dan paham. Tepat, tujuannya jelas banget biar pengetahuan dan kepatuhan terhadap jadwal imunisasi itu meningkat. Penekanannya di pelibatan aktif sistem pendukung ibu, terutama ya suami, terus anggota keluarga lain yang punya peran di rumah, entah dalam mengambil keputusan atau sekedar dukungan sehari-hari. Wah, ini masuk akal banget sih rekomendasinya. Kalau semua di rumah, suami, nenek, kakek punya pemahaman yang sama-sama tahu pentingnya imunisasi, tahu jadwalnya, terus tahu juga cara praktis ngasih dukungan ke ibu. Yang ngingetin kek, nemenin, ngasih semangat, nenengin kalau ada khawatir dikit. Pasti jalan buat imunisasi lengkap dan tepat waktu jadi lebih mulus ya. Bebannya nggak di pundak ibu sendirian lagi, jadi tanggung jawab bareng. Persis. Ini geser fokus intervensi. Dari yang tadinya fokus ke individu si ibu, jadi ngelihat unit keluarga sebagai satu kesatuan target. Target edukasi dan dukungan kesehatan. Oke, kalau kita rangkum sedikit ya obrolan kita dari penelitian di Rarowatu Utara ini. Ada beberapa poin penting nih yang bisa kita ingat bareng. Pertama, pengetahuan ibu soal imunisasi itu fondasi. Penting banget. Paham kenapa dan gimananya. Kedua, tapi paham aja nggak cukup kalau nggak ada dukungan aktif dari seluruh keluarga, terutama suami. Dukungan ini bentuknya macam-macam tadi ya. Bisa info, semangat, bantuan nyata. Ini faktor pemungkin yang penting banget. Dan ketiga, sebagai rekomendasi praktisnya nih, upaya buat ningkatin cakupan imunisasi itu bahkan lebih nendang hasilnya kalau strategi edukasinya juga ngerangkul seluruh anggota keluarga, nggak cuma ibu aja. Ini saran yang aplikatif banget ya, bisa jadi relevan juga di tempat lain. Nah, berangkat dari temuan sama rekomendasi ini, ada satu pertanyaan menarik nih, mungkin ulat Anda renungkan nanti. Kalau pendekatan edukasi yang melibatkan seluruh keluarga ini dianggap kunci sukses imunisasi di Rarowatu Utara, kira-kira seberapa relevan ya strategi serupa ini kalau kita mau terapkan buat ngatasin tantangan kesehatan anak lainnya di lingkungan Anda? Misalnya soal gizi seimbang, atau stimulasi tumbuh kembang, atau mungkin praktek kebersihan dasar di rumah. Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Gimana kita bisa nerapin prinsip dukungan keluarga ini lebih luas lagi ya? Dan mungkin ada pertanyaan yang lebih personal lagi nih buat Anda. Setelah kita sama-sama tahu pentingnya dukungan ini, peran spesifik apa sih sekecil apapun itu yang bisa Anda mainkan? Buat ngasih dukungan nyata, mungkin sekedar bagi info yang benar, ngasih semangat, atau nawarin bantuan praktis ke keluarga lain di sekitar Anda. Demi kesehatan dan masa depan anak-anak mereka juga kan? Itu dia, pemikiran penutup yang nggak cuma ngasih info, tapi juga ngajak kita buat ikut mikir dan mungkin berbuat sesuatu ya. Terima kasih banyak ya sudah menyimak obrolan kita kali ini. Semoga wawasan dari penelitian ini ada manfaatnya. Nggak cuma nambah tahu, tapi juga semoga bisa nginspirasi kita semua buat jadi bagian dari sistem pendukung buat anak-anak di sekitar kita. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya ya.